Halo, selamat sore teman-teman trader dan investor. Selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video analisa harian teknikal dan bandarmologi. Hari ini tanggal 5 Januari 2021 akan ada beberapa saham yang akan kita analisa, tapi ingat ini hanyalah analisa, keputusan jual beli kembali ke teman-teman masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan juga bisa bermanfaat buat orang lain semakin besar. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi agar notifikasi posting harian ini bisa langsung teman-teman terima jika kami udah posting, karena analisa teknikal dan bandarmologi harian ini bakalan kita upload setiap hari untuk referensi pasar. Jadi langsung aja, ini yang pertama kita akan menganalisa IHSG. Ini hari tanggal 5 Januari 2021. IHSG alhamdulillah hijau, dia naik 0,53% ya setelah lumayan bergejolak hari ini. Tadi pagi opennya merah, itu low-nya di 6073, tapi dia naik, terus juga habis sesi pertama itu masuk ke sesi kedua turun dikit, tapi ternyata bisa closing di area hijau. Dan ini sebenarnya bagus, bisa dilihat pattern ini, kok pattern namanya candlestick ini 3 outside up. Jadi setelah penurunan ada 2 candle hijau, biasanya besok hijau lagi. Dan resisten ini ada di candle yang ini, close-nya di 6165, sekarang closingnya di 6137. Nah, lihat outlook yang lebih lebar. Ini hari ini IHSG nge-break yang downtrend line, garis warna biru ini. IHSG hari ini berhasil nge-break walaupun candlenya masih menyentuh ya. Jadi belum confirmation juga sama kayak yang ini. Dia udah nge-break tapi candlenya masih nyentuh dan retest balik lagi. Untuk supportnya masih sama, ada di area 6000. Dan ini resistennya di downtrend line ini resisten yang sangat kuat, karena dari 2019 tidak tertembus. Tiap kena downtrend line ini selalu mantul. Jadi kalau misalkan bisa tembus, bakal jadi support yang sangat kuat dan IHSG bisa lanjut rally-nya. Tapi melihat keadaan sekarang pemulihan ekonomi, saya optimis IHSG bisa ketembus sih ini downtrend line-nya, terus bisa lanjut ke angka yang lebih tinggi seperti yang analisa kemarin. Mungkin targetnya di sekitar 6.700 lah. Jadi saham-saham kita siap all time high. Oke, yang pertama saham yang akan saya analisa adalah BBCA, saham dengan market cap terbesar di IHSG. Hari ini BBCA naik 3,73%. Ini kenaikan yang bagus ya menurut saya, karena dia candlenya solid banget. Di atas ini nggak ada shadownya sama sekali nih. Benar-benar closingnya di high-nya juga. High-nya 3540, close-nya 3540, jadi nggak ada shadow. Terus dan kembali lagi BBCA menyentuh all time high. Jadi sebelumnya all time high-nya itu sekitar 3450 kalau nggak salah di sini. Ini yang closing ini. Closing 34750, tapi dia turun lagi. Terus akhirnya di candle yang ini ya tadi ya, all time high-nya di 34750, tapi hari ini dia nge-break closing di 35450. Nah, ini beberapa coret-coretan saya untuk melihat teknikal dari BBCA. Ini kalau resisten terdekat sih menurut saya ini ya di uptrend channelnya ini ya, yang atas ini. Nanti bisa kepentok di sini mungkin, terus bisa koreksi dulu. Dan ya resisten selanjutnya, karena dia uptrend channel ya, jadi nggak bisa resisten sampingan gitu ya. Bisa pakai yang ini channelnya itu, jadi mungkin bisa kepentok di sini. Tapi ini udah jauh banget. Tapi optimis sih bisa ke sini juga ini. Mungkin kalau misalkan dia naik 1 bulan ya, ini sampai Februari, ya mungkin bisa di sini 40.000. Tapi ya karena itu pasti kalau BBCA sampai ke situ, IHSG juga udah tinggi banget sih itu. Tuh untuk BBCA teknikalnya. Jadi kenaikan hari ini solid sekali candlenya, terus juga dari
bandarmologinya BBCA hari ini ada akumulasi yang besar juga. Jadi ini kenaikannya bagus ya, kenaikan solid disertai dengan akumulasi yang besar. BBCA ini MS yang ngambil barang. Terus juga dia udah diakumulasi terus dari sekitar 2 bulan yang lalu. Dari sini lah mungkin habis pullback ini. Terus juga MACD-nya mulai cross ke atas. Ini persiapan udah mau golden cross. Volume juga lumayan. Cuman satu yang saya agak kurang oke, ini ada divergent di sini ya. Jadi di sini harganya naik tapi RSI-nya turun. Nah, ini biasanya itu indikasi dari pembalikan harga atau penurunan gitu. Jadi kayak harga bakal ngikut RSI-nya. Nah, itu bisa mungkin kalau misalkan koreksi wajar bisa ke sini, support pertamanya itu 34450, terus support selanjutnya di 33675. Itu udah aman sih pegang dua support ini sementara. Karena kalau misalkan turunnya jauh juga agak pesimis juga karena hari ini juga ada akumulasi yang cukup besar. Kalau resisten terdekat ada di sini. Ini garis uptrend yang ini. Karena yang ini udah ketembus ya. Yang resisten yang ini udah ketembus, jadi ngikutin yang ini dulu terdekat. Dia bisa lanjut ke sini, terus lanjut ke sini. Buat teman-teman kalau udah punya barang kemarin waktu ngambil di sini, ini juga sebenarnya bisa 3 outside up ya. Habis merah terus hijau 2 candle, harusnya besok hijau lagi. Dan kalau menurut saya lebih mendukung yang hijau juga sih karena melihat akumulasinya oke lah. Ini juga kalau RSI-nya nge-break sini juga berarti aman, nggak jadi divergent dia. Tuh. Jadi kalau teman-teman udah punya barang hari ini, besok masih oke di hold sih. Dan biasanya kalau misalkan BBCA-nya hari ininya bagus, terus besok ada indikasi untuk naik lagi ya, nanti IHSG-nya juga hijau lagi karena BBCA itu kan porsinya berat di IHSG berefeknya. Itu untuk teman-teman yang punya saham BBCA atau mau entry, mungkin entry-nya bisa kalau mau nunggu breakout bisa nunggu breakout yang ini, jadi nanti dia udah jadi support sekitar di sinilah 35-36 ribu, tapi juga tinggi juga ya. Tapi kalau misalkan mau tunggu koreksi bisa tunggu 1-2 candle, yang penting dia nggak ngelewati setengah atau ini resisten yang candle ini. Ini dia close-nya di 34750. Nah, sekitar di sini. Jadi kalau teman-teman mau entry nunggu koreksi bisa ke 34750. Tapi kalau mau nunggu di breakout bisa, kalau misalkan ini yang ini ya. Nah, ini breakout. Garis yang ini breakout bisa teman-teman bisa masuk. Tapi ini udah all time high, jadi teman-teman juga harus hati-hati mainnya. Tapi cuman kalau saham BBCA tuh udah nggak masalah sih. Maksudnya teman-teman mau beli saham BBCA ditinggal tidur 10 tahun pun juga saya yakin juga bagus ini BBCA ini. Jadi kalau teman-teman mau investasi ya ini masih oke harganya, atau kalau mau masuk yang lebih murah bisa nunggu koreksi dikit atau setelah breakout. Tapi kalau teman-teman yang mau trading ya itu bisa dari masukan yang tadi. Itu untuk BBCA. Selanjutnya saham kedua yang akan saya analisis adalah saham Pegas. Nah, ini kemarin habis ARB, terus ini ya ARB, terus open gap, ini juga turun 6% ARB lagi. ARB-nya kemarin ya. Jadi turun-turun ARB. Ini hari ini naik karena kalau nggak salah dipromosiin Mas Kaisang ya, anaknya Pak Jokowi. Tapi kalau dilihat juga bisa ya, ini sudah mulai mantul hari ini. Volumenya juga oke, tapi MACD-nya masih ngarah ke bawah dan belum ada akumulasi. Kalau dilihat, nah ini Pegas ya. Ini kalau RSI-nya dilihat udah mantul. Dia setelah tembus 50 kemarin, terus udah mantul masuk ke 50 di hari ini. Yang kenaikannya 3,90% ini. Tapi saya sebenarnya agak serem sih sama Pegas hari ini ya, karena walaupun hari ini naik 3,90% tuh dia didistribusi sama distribusinya lebih besar daripada akumulasinya. Ini si YP ini dia jualan lebih banyak daripada akumulasinya, dan juga dilihat kesimpulannya juga big distribution. Jadi walaupun hari ini naik 3,9 tapi tidak ada akumulasi, itu
agak serem juga. Bahasanya yang sekarang yang pegang ya retail tidak ada penggerak harganya, dan bisa juga worst case skenario nya tuh hari ini naik untuk turun lebih dalam lagi. Jadi sama kayak kalau harga naik ya, kalau harga naik itu kan kadang ada koreksi turun untuk cari tenaga untuk naik lebih tinggi lagi. Nah tapi kalau saham turun pun juga turun butuh tenaga untuk turun lebih dalam lagi, itu bisa terjadi. Saya bukan tebar fear ya, tapi ini pendapat pribadi saya, bebas teman-teman mau ikut pendapat saya atau sudah ingin entry. Cuman ya memang ada gap di sini, pakai ini aja. Ada gap di sini, ini juga gap tuh biasanya juga ketutup, artinya ada harapan untuk kembali ke sini, atau mungkin besok nutup gap terus balik, atau mungkin udah ketutup sama shadow-nya. Ini low-nya 1655, hari ini high-nya 1640 ya, masih ada 15 poin yang belum ketutup, tipis sih tuh. Tapi melihat distribusinya itu tadi masih agak abu-abu, belum sinyal untuk masuk gitu. Jadi kalau teman-teman pengen entry, mungkin base entry-nya nunggu di support selanjutnya tuh di ini garis yang ini 14 sekitar 1485 ini supportnya Pegas yang terdekat, dan dia juga cukup kuat. Tapi kalau teman-teman agresif bisa masuk sekarang karena dia juga udah mantul. Cuman kalau saya sih saran saya lebih nunggu sabar dulu aja, karena hari ini kenaikannya itu tidak disertai dengan akumulasi. Nah, mungkin banyak retail yang masuk bisa juga, tapi bandarnya belum masuk. Nah, nanti kalau misalkan yang ini jebol 1485, nanti bisa nunggu di 1335. Nah itu 1335 ini kalau nggak salah pas di ya sekitar EMA 200 nya ini, kembali ke EMA 200, jadi naik pullback ke EMA 200 lagi. Ini udah kuat sih ini kalau EMA 200 ini. Kalau sampai EMA 200 nya jebol, lah mungkin dia bisa ganti tren, ganti arah ya. Jadi kalau paling amannya teman-teman nunggu di garis yang ini EMA 200. Lagian juga ini kan cup handle terus dia nge-break mulai naik. Nah ini kalau misalkan ketarik sampai ke sini juga bakalan jadi support yang sangat kuat. Tapi kalau misalkan ini jebol, hati-hati. Jadi mungkin kalau teman-teman entry-nya di sini harus pasang stop loss ya kalau buat yang trading. Kalau misalkan yang ini supportnya di 1330 ini atau EMA 200-nya jebol, nah teman-teman harus siap dengan stop loss-nya, karena Pegas juga bisa berbalik turun. Tuh. Ini masih didistribusi terus ya Pegas ini. Jadi kesimpulannya kalau dari saya lebih baik teman-teman sabar dulu aja untuk Pegas, bisa nunggu di sini atau nunggu di sini, tinggal melihat indikasi mantul aja, candlenya mantul, ada candle yang hijau kecil mantul gitu, tambah volume gede, tambah akumulasi, nah itu baru aman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk sekarang ya sebenarnya volumenya udah gede tapi belum disertai dengan akumulasi. Itu untuk Pegas. Yang terakhir yang bakalan saya analisa hari ini adalah KF, saham obat-obatan kimia farma. Hari ini juga naik tinggi. Nah ini dia naik cukup tinggi ya, 18% sehari. Candlenya juga lumayan solid, shadownya cuman kecil dibandingkan dengan bodinya. Terus nah ini KF kepentok di uptrend channel ya. Jadi shadownya udah ngebreak tapi ternyata balik lagi, dan udah ketahan di uptrend channelnya. Cuman kalau dilihat dari kenaikannya yang ini bagus kalau dibandingkan Pegas tadi. Ini ada volume, ada akumulasi juga. Jadi kenaikan hari ini disertai dengan adanya akumulasi yang lumayan besar, lumayan signifikan. Jadi beda dengan penjualnya maupun yang bawah-bawahnya, bandarnya YB ini. Nah itu ini lebih optimis untuk bisa nge-break sih. Cuman mungkin ya besok bisa koreksi 1-2 candle. Bahasanya kalau bahasa bandarnya itu buang penumpang gelap. Jadi biar penumpang gelapnya tuh pada keluar, takut dibikin candle merah, nanti habis itu dia jalan sendiri gitu. Ya mungkin kalau koreksi bisa sampai ke sini, di support terdekatnya tuh 4.800. Itu biasanya nggak satu hari sih biasanya, atau bisa sehari juga karena nggak ada yang tahu juga ya. Tapi biasanya candle kecil 1, candle kecil 2, candle kecil 3 yang merah gitu. Kalau dari sini lanjut candle besar lagi, nge-break yang ini. Cuman KF ini memang ya sekarang baru dapat sentimen banyak juga yang bagus. Jadi ya bisa dijadikan salah satu watchlist. Ini juga MACD-nya udah golden cross hari ini.
Yang pasti ini oke semua sih ini. Volumenya tinggi, ada akumulasi, terus MACD-nya Golden Cross, akumulasi. Nah, tapi cuman dari teknikal dia kepentok sama ini, kepentok uptrend channelnya. Tapi kalau misalkan besok uptrend channelnya bisa ke break, nah itu bisa jadi supportnya juga uptrend channelnya ini. Oh, all time high juga ya ini si KF ini. Yang di sini all time high-nya shadow, nah, yang ini all time high-nya candle. Jadi trennya juga cuman ini doang ya, ini udah ke break juga. Jadi mungkin pegangannya bisa tren yang ini. Nanti kalau misalkan dia udah nah buat teman-teman yang pengen entry, bisa skenario-nya ada dua. Kalau teman-teman mau aman ya mungkin bisa tunggu koreksi dulu, karena ya pasti cuan 18% tuh pasti ada yang take profit lah. Nah, tapi kalau teman-teman agresif pengen entry besok ya mungkin nunggu ke break ini uptrend channelnya ini. Mungkin di sekitar angka ya high-nya hari ini lah. High-nya hari ini 5.200. Kalau 5.200-nya tembus, teman-teman bisa entry. Tapi kalau mau aman bisa tunggu koreksi dulu ke sini 4.800. Nanti kalau udah nge-break baru teman-teman ikut hold terus. Nah, karena dia mau all time high juga, pegangannya bisa pakai garis trend line ini, mengikuti trend line-nya. Cuman ini yang atasnya belum kelihatan ya, trend atasnya. Nanti mungkin dia bisa naik ke sini terus mantul, nanti bisa kelihatan kan resistennya di mana itu untuk melihat atasnya. Atau kalau nggak bisa pakai garis EMA. EMA ini kalau menurut saya yang paling relevan dengan KF ini pakai yang lebih ke hijau sih ya. Hijau itu EMA 20. Jadi tapi hijaunya masih jauh juga ini, masih di 4.200. Sedangkan EMA 5 di 4.500, EMA 10-nya di 4.400. Ya dia masih jauh dari garis EMA-nya sih. Cuman kalau teman-teman udah punya barang hari ini ikut naik 18%, ini masih sangat oke untuk di hold. Mungkin nanti bisa indikasi keluarnya kalau si band dari B ini mulai keluar, ya teman-teman harus siap-siap keluar juga. Tuh, mungkin ini resisten terdekatnya di sini 5.400 ini. Itu aja untuk hari ini tanggal 5 Januari 2021. Untuk teman-teman yang pengen request analisa sahamnya bisa komen di YouTube bawah video atau bisa komen di Instagram kita di Cuan-Cuan Saham. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar analisa ini bisa diketahui lebih banyak orang dan lebih bermanfaat lagi. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Kalau ada kurang atau teman-teman ingin memberikan masukan di analisis saya juga bisa komen-komen, kita bisa diskusi. Oke, salam profit.